Anda pasti pernah dengar ya pepatah lama yang bilang Anda adalah apa yang Anda makan. Oh iya, klasik banget itu. Iya kan? Dan biasanya kita cuma anggap kalimat itu sebagai saran medis biasa. Ya soal nutrisi biologi, kalori, kolesterol, yang kayak gitulah. Betul, berhenti di ranah fisik aja biasanya. Nah, tapi coba mari kita putar konsep itu sebentar. Gimana kalau pepatah itu sama sekali bukan tentang nutrisi biologis? Gimana kalau apa yang Anda telan itu diam-diam membentuk karakter dan bahkan jiwa Anda yang sebenarnya? Wow, itu sudut pandang yang sangat berbeda ya. Sangat. Dan di penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya misi untuk membedah sebuah esai yang luar biasa provokatif. Judulnya, Pesta Babi, Pesan Tanpa Banyak Bicara. Karya Ismu Sultan Alamsyah. Iya, dan esai ini mengambil titik awal dari teks-teks teologi kan, kayak Al-Baqarah 173, atau teks Injil soal larangan mengakan daging babi. Benar sekali. Tapi, alih-alih berhenti pada aturan agama yang kaku, penelusuran kita ini akan membongkar makna filosofis, sosiologis, dan metafora di baliknya. Hal yang sangat menarik di sini adalah penulisnya itu sangat skeptis sama penjelasan-penjelasan standar. Ah iya, soal ulama atau pendeta itu ya. Betul, dia bilang, seringkali pemuka agama itu cuma kasih jawaban yang dia sebut babi bu. Haha, babi bu, banyak bicara, bual. Iya, banyak bicara bual. Terutama soal argumen cacing pita pada babi itu loh. Nah, coba jelaskan itu. Kenapa dia anggap alasan cacing pita itu bualan? Karena secara logis, argumen itu gampang dipatahkan. Penulisnya nunjukin realitas, ada jutaan, bahkan miliaran orang di dunia yang makan babi setiap hari, dan mereka sehat-sehat aja. Iya juga sih. Jadi, kalau larangan itu murni cuma soal higienitas, argumennya runtuh dong. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar biologi. Oke, mari kita urai hal ini. Kalau bukan soal biologi, berarti ini semacam kiasan ya? Tepat. Penulis berargumen kalau hewan dan tumbuhan itu diciptakan sebagai, kutipannya itu, kiasan dan hiasan bagi manusia yang berakal. Kiasan dan hiasan. Ini kayak kita melihat alam semesta sebagai sebuah buku tebal ya. Hewan-hewan ini adalah karakternya, tapi ceritanya sebenarnya tentang kita manusia. Metafora yang bagus. Karena manusia itu kan makhluk yang paling rakus ya, kita melahap hampir apa saja. Bener omnivora ekstrim lah kita ini. Nah, setiap makanan yang masuk itu diproses jadi darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh, dan menurut teks ini, secara diam-diam, makanan itu membentuk karakter kita menyerupai hewan tersebut. Tunggu. Jadi kalau hewan kan nggak bisa bicara nih. Gimana cara kita ngebaca apakah mereka pantas dikonsumsi atau enggak? Melalui bahasa tubuh dan sifat alamiah mereka, manusia dituntut pakai akalnya buat mengamati. Makanya, penulis ngasih beberapa contoh spesifik dari hewan yang sering kita makan. Ah ya, anatomi biologi karakter ya. Mari kita mulai dari yang paling umum. Ayam. Ya, ayam. Penulis membaginya dari gender biologis nih. Pertama, ayam jantan. Coba, apa sifat ayam jantan menurut Anda? Dia agresif. Suka berkokok nyaring pagi-pagi, cari perhatian. Dan secara biologis, dia suka bergonta-ganti pasangan dan punya ejakulasi yang cepat. Penulisnya pakai istilah yang cukup berani di sini, ngekret. Ngekret ya. Oke, terus hubungannya dengan sosiologi manusia apa? Penulis menyamakan sifat ayam jantan ini dengan sifat lelaki kaya yang sombong. Lelaki yang suka pamer harta, pamer jabatan, persis kayak ayam yang suka pamer dengan kokoknya. Terus kalau ayam betina gimana? Ayam betina beda lagi. Dia mungkin bertelurnya cuma satu, tapi ributnya itu loh, sekampung kedengaran. Ah iya benar, petok-petoknya heboh banget. Selain itu dia pesolek, dan kebiasaannya suka mengacak-acak sampah atau tanah. Nah, penulis mengibaratkannya dengan perilaku sebagian wanita masa kini. Jadi maksudnya pencapaiannya mungkin cuma sedikit, ibarat telurnya cuma satu tadi, tapi cari validasi dan keributannya luar biasa besar. Tepat sekali. Suka dandan, tapi sibuk ngacak-ngacak sampah atau gosip orang lain. Wow, itu satire sosial yang tajam banget dari sekedar ngamatin ayam. Tapi oke, nah disinilah ini menjadi sangat menarik. Waktu saya baca bagian tentang kambing. Analogi kambing. Ini bagian yang menurut saya paling radikal. Banget, karena kambing itu kan libidonya tinggi banget ya sejak kecil. Betul,
Dorongan birahinya sangat kuat, dan teks ini menyoroti kebiasaan di Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, yang mengonsumsi kambing secara berlebihan. Berlebihan gimana maksudnya? Di sana itu biasa, satu ekor kambing bisa dihabiskan hanya untuk 2 orang. Tunggu, 1 ekor untuk 2 orang. Itu porsi yang gila sih. Nah, menurut teks ini, konsumsi daging kambing sebesar itu bikin nafsu birahi para pria pemakan kambing ini jadi sangat sensitif. Terus? Dan karena birahi mereka memuncak, masyarakatnya butuh cara untuk meredamnya. Itulah sebabnya, klaim teks ini muncul aturan pakaian tertutup rapat. Oh, maksudnya cadar, nikab, sampai kain transparan untuk nutupin mata wanita itu? Iya, itu semua diciptakan demi meredam birahi pria pemangsa kambing tadi. Bentar. Apakah teks ini menyiratkan bahwa diet kita itu secara harfiah menulis ulang sosiologi masyarakat kita, bahwa menu makanan di suatu wilayah itu bisa ngelahirin sistem tata busana satu negara? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ya, begitulah penulis memandangnya. Dia berani banget menghubungkan pola konsumsi dengan norma sosial. Ini luar biasa provokatif sih. Bahkan dia bilang, ini juga alasan kenapa banyak TKW kita yang kerja di sana sering jadi korban yang kasusnya tak terekspos, karena insting pemangsa kambing tadi. Harus diingat ya untuk pendengar, kita menyampaikan argumen ini secara objektif sebagai gagasan penulis asli, bukan ngejudge ya. Tapi sebagai sebuah teori, ini berani banget. Banget, dia memakai observasi biologi untuk mengupas realitas sosiologi sehari-hari. Oke, kita udah bahas ayam dan kambing. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama esainya, babi. Nah, ini dia puncak metaforanya. Kalau babi itu berbahaya buat jiwa, pertanyaan logisnya kan kenapa diciptakan dari awal? Jawaban penulis simple. Babi itu diciptakan sebagai kiasan untuk dibaca karakternya, bukan untuk dimakan dagingnya. Menarik. Terus pas dia ngejabarin anatomi babi itu detail banget loh. Iya, coba kita bedah. Pertama, babi itu nggak punya batang leher yang jelas. Yang berarti dia emang bukan hewan sembelihan kan? Betul. Lalu karena lehernya begitu, dia nggak bisa menoleh ke belakang. Dia juga susah nenok ke kiri atau ke kanan. Jadi dia cuma bisa lurus ke depan? Iya, dia cuma bisa maju lurus, menyeruduk apapun yang ada di depannya demi keinginannya. Ditambah lagi, babi itu senang berkubang dalam kotoran atau lumpur. Mendengar deskripsi ini, babi itu kayak sebuah bulldozer mekanik tanpa setir dan tanpa rem ya. Dia nggak peduli apa yang dia hancurkan di sekitarnya. Analogi bulldozer itu pas banget. Nah, jadi pertanyaannya, kalau anatomi ini adalah metafora, sifat manusia seperti apa sih yang sedang disindir di sini? Coba kita artikan. Nggak bisa melihat ke belakang, itu berarti manusia yang melupakan atau menghapus sejarah dan asal-usulnya. Dia amnesia sejarah. Lupa daratan lah, ibaratnya. Terus kalau nggak bisa nengok ke kiri dan kanan? Di kiri kanan kita kan ada sesama manusia. Berarti dia kehilangan empati pada penderitaan orang di sekelilingnya. Matanya tertutup buat orang miskin atau orang lemah. Dia cuma fokus sama tujuan di depannya aja. Betul. Terus menyeruduk maju, itu melambangkan ambisi buta. Ambisi yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan kelompoknya sendiri. Dan dia senang berkubang dalam kotoran. Jangan bilang kotoran ini maksudnya... Korupsi, uang haram, kemaksiatan birokrasi. Wah, berarti ini adalah kritik yang ditujukan buat para penguasa ya? Jelas. Dan disinilah teks ini masuk ke wilayah satir sosial yang pedes banget. Penulis bikin singkatan atau akronim dari kata babi. Coba-coba apa aja singkatannya? Pertama, kalau orang makan babi, maka BABI, yaitu bakal dan bibit, masuk ke darahnya. Bakal dan bibit masuk ke darah, lalu? Lalu dia akan membentuk karakter BABI di dalam diri manusia itu, yaitu bakat birokrasi. Hahaha, bakat birokrasi. Wah, itu sarkasme level tinggi. Banget. Teks ini membongkar ironi kemunafikan beragama loh. Ada orang-orang yang sangat fanatik ngeharamkan babi. Oh iya, yang kalau piringnya tersentuh babi sedikit aja langsung rela menyamak 7 kali pakai air dan debu. Nah, orang-orang ini sibuk bersihin fisiknya. Tapi ironisnya menurut penulis, justru orang-orang ini seringkali karakter BABI-nya lebih dominan daripada mereka yang memakan daging babi itu sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena mereka ngelakuin korupsi, mereka nggak peduli sama rakyat miskin, dan mereka lupa sejarah. Mereka menolak dagingnya secara literal, tapi memeluk sifat metaforisnya secara utuh. Menjadi babi tanpa memakan babi. Ngeri juga ya, penulis punya julukan buat mereka kan? Punya. Dia menjuluki oknum-oknum ini sebagai babi ngepet. Babi ngepet.
Apa kepanjangannya tuh? Banyak bicara ngeles petentengan, yang kerjaannya mencuri uang rakyat. Astaga, benar-benar akronim yang brilian. Belum selesai. Ada juga babi sebagai bangsa binatang, yaitu mereka yang jadi musuh para petani. Dan babi sebagai badut birokrasi, musuhnya rakyat. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini pergeseran teks yang luar biasa loh. Kita mulai dari kutipan ayat suci teologi di awal, ngomongin halal haram makanan, berubah jadi kritik politik dan anti korupsi yang sangat tajam di akhir. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang spiritualitas kita. Pesan intinya adalah, agama itu seringkali terjebak pada ritual fisik doang. Cuma di permukaan ya? Betul, orang ngerasa suci cuma karena menghindari daging babi secara harfiah. Tapi mereka tanpa sadar memeluk erat sifat hewan tersebut lewat korupsi, lewat keserakahan, dan tutup mata sama penderitaan rakyat miskin. Wow, jadi esai ini benar-benar menjadikan alam semesta sebagai teks untuk mengoreksi moral manusia ya? Tepat sekali, menggunakan larangan makanan sebagai instrumen untuk membongkar kemunafikan birokrasi. Luar biasa. Kita sudah merangkum perjalanan yang sangat panjang nih. Mengalir dari aturan diet di kitab suci, ngebaca karakter ayam yang ngekret dan suka pamer. Sampai ke efek samping diet kambing yang memicu tata busana ekstrim. Iya, dan akhirnya kita ngebongkar anatomi babi sebagai cermin paling gelap dari birokrasi manusia yang buta arah dan korup. Sebuah penelusuran yang sangat intens. Sangat intens dan mencerahkan. Nah, sekarang saya mau kembali fokus kepada Anda, pendengar yang sedari tadi menyimak obrolan kami. Ya, coba direnungkan. Coba renungkan ini, seberapa sering sih kita mematuhi aturan-aturan dalam hidup kita ini secara kaku, cuma di permukaannya aja. Kita merasa udah jadi orang baik karena ngikutin larangan literal, tapi justru kita mengabaikan nilai moral yang lebih dalam di baliknya. Seringkali kita sibuk menghindari sesuatu karena dibilang haram, tapi sifat buruk dari hal itu malah merasuk ke kelakuan kita tiap hari. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada satu pemikiran penutup buat pendengar kita malam ini? Ada satu hal yang ingin saya tinggalkan untuk Anda pikirkan. Jika alam semesta ini, dengan segala flora dan faunanya, benar-benar diciptakan sebagai cermin raksasa untuk memantulkan potensi terdalam umat manusia. Ketika Anda berjalan keluar besok pagi dan menatap alam hari ini, coba tanyakan pada diri Anda, hewan apa yang sebenarnya sedang memantulkan sisi gelap atau terang dari jiwa Anda sendiri? Wah, merinding saya dengarnya. Sebuah pertanyaan yang memaksa kita berkaca ke dalam diri sendiri. Terima kasih banyak sudah menemani obrolan filosofis kita malam ini. Teruslah bertanya, dan cobalah melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda mulai hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.